Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 12 SMK. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang materi di bab 4, menikmati novel. Berbicara novel, tentunya kita harus mengetahui dulu batasan-batasan pengertian tentang novel yang ditulis oleh para ahli. Di antaranya yang pertama, pengertian novel menurut Dr. Nur Hadi. Yang disebut novel itu adalah sebuah bentuk karya sastra yang di dalamnya memiliki nilai-nilai sosial, budaya, moral, dan pendidikan. Kemudian menurut Paulus Tukam, novel itu adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa serta di dalamnya memiliki unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya menurut Dr. Rostamaji, MPD, beliau menyebutkan bahwa novel itu adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di mana kedua unsur tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam suatu karya sastra. Sedangkan menurut Yakob Sumarjo, novel adalah sebuah bentuk sastra yang begitu populer di dunia. Bentuk sastra novel merupakan yang paling banyak dicetak dan beredar sebab daya komunitasnya yang luas pada masyarakat. Setelah kita tadi menyatakan definisi tentang novel, kita simpulkan bahwa novel itu adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya berbentuk unsur-unsur baik intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian ciri-ciri novel itu seperti apa? Yang pertama, pada umumnya novel terdiri dari sekurang-kurangnya 100 halaman atau sejumlah kata lebih dari 35.000 kata. Kemudian novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana kejadian di dalamnya. Kemudian ciri novel yang ketiga, yaitu alur cerita dalam novel cukup kompleks dan terdapat lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Kemudian ciri yang keempat, umumnya setiap orang membutuhkan waktu setidaknya 120 menit untuk membaca habis sebuah novel. Karena rata-rata novel itu ada bagian-bagian episode, maka alurnya pun cukup panjang. Kemudian ciri yang kelima pada novel, yaitu cerita pada sebuah novel bisa sangat panjang. Setelah tadi kita memahami, mengetahui tentang ciri-ciri novel, kita yang ketiga ini adalah unsur-unsur novel. Unsur-unsur novel terdiri dari ada unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik. Apa saja yang termasuk unsur intrinsik novel? Yang pertama adalah tema. Tema itu merupakan suatu pokok permasalahan yang ada dalam sebuah cerita novel yang telah dibuat oleh pengarang novel tersebut. Ini macam-macam tema, ada tema sejarah, kemudian ada tema romantis, tema perjuangan, tema sosial, tema budaya, atau tema religi. Yang kedua dari unsur intrinsik novel, yaitu penokohan. Apa yang dimaksud dengan penokohan? Penokohan ini merupakan pemberian karakter atau watak pada setiap perilaku yang ada dalam sebuah cerita. Maka para tokoh dalam novel itu bisa diketahui karakternya secara fisik, lingkungan tempat tinggal, dan cara bertindaknya karakter tersebut. Selanjutnya, unsur intrinsik novel yang selanjutnya yaitu alur. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya suatu cerita dalam novel. Alur ini bisa dibedakan, ada dua bagian atau bahkan tiga ya. Ada alur maju, alur mundur, atau gabungan dari alur maju dan mundur. Kemudian yang kelima,
Empat dulu ya. Yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan si pengarang novel untuk menggambarkan atau menjelaskan serta menghidupkan cerita secara estetik. Nah, gaya bahasa ini memberikan warna yang estetis, rasa keindahan. Sehingga novel ini serasa hidup dan indah. Selanjutnya, unsur intrinsik novel itu ada setting atau latar. Setting atau latar merupakan penggambaran terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita yang meliputi tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan penempatan diri si pengarang dan juga cara pengarang dalam melihat berbagai peristiwa atau kejadian dalam cerita yang dipaparkan si pengarang kepada para pembaca. Di sini ada orang pertama tunggal, ada orang kedua tunggal, ada orang pertama jamak, ada orang kedua, ada orang ketiga tunggal maupun jamak. Sekarang unsur-unsur ekstrinsik pada novel itu apa saja? Jadi yang pertama unsurnya adalah biografi atau sejarah si pengarang. Umumnya biografi atau sejarah si pengarang ini sangat berpengaruh terhadap jalannya cerita yang ada pada novel. Hal ini karena backgroundnya atau perjalanan hidup si pengarang ini bisa masuk ke dalam cerita dalam tersebut, ya, novel tersebut. Selanjutnya ada nilai dalam cerita. Dalam sebuah karya sastra pasti mengandung nilai-nilai yang bisa disisipkan oleh pengarang. Seperti nilai moral, nilai sosial, nilai estetika, hingga nilai budaya. Hal inilah poinnya yang sangat penting bahwa si pengarang itu ingin memberikan pesan kepada pembacanya. Pesan itu apa? Pesan nilai. Nilai moral, nilai sosial, estetika. Sehingga ini akan menjadikan sebuah pembelajaran bagi pembacanya. Kita tahu bahwa novel itu bagian dari karya sastra. Dan sastra itu bisa menembus lorong waktu. Di mana kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh seseorang mungkin saat ini belum kita alami. Tetapi waktu yang akan datang di saat kita mengalami, setidaknya kita mendapat pembelajaran bagaimana cara solusi untuk hidup kita. Selanjutnya, unsur ekstensi novel yaitu kondisi dan situasi. Kondisi dan situasi secara tidak langsung atau langsung bisa memenuhi hasil karya novel si pengarang. Hal ini pengarang di saat dia menulis mungkin ketika zaman revolusi, maka yang dia tulis suasananya mungkin adalah bagaimana bangsa yang terjajah melawan bangsa penjajah. Demikian materi tentang menikmati novel. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan marilah kita berliterasi untuk memahami konsep, mengelaborasi konsep tentang menikmati novel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.